Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Jumat 27 Mei 2022 bersama saya Frater Yohanes Hari Gunawan Wibisono. Saudari-saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita renungkan bacaan Injil hari ini dari Injil Yohanes bab 16 ayat 20 sampai dengan 23. Kita siapkan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa padaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengajak kita merenungkan betapa seringkali hidup senantiasa membutuhkan proses di dalam kita untuk mampu memahami setiap makna di balik setiap peristiwa yang ada. Bisa jadi pada hari ini kita merasa bahwa peristiwa yang kita alami membuat kita merasa kita tidak beruntung. Akan tetapi berkat proses kehidupan yang terus-menerus terjadi, nantinya entah bulan depan, entah tahun depan, entah besok, lusa, kita baru bisa memahami bahwa ternyata makna Tuhan sungguh indah di balik apa yang kita alami pada hari ini. Memang kalau orang Jawa bilang, hidup itu tidak bisa sak tek sak nyek dalam memahami. Butuh proses refleksi, proses merenungkan, proses memahami senantiasa. Kita tidak bisa menuntut bahwa apa yang Tuhan lakukan harus sesuai dengan kehendak kita. Dan kita juga tidak bisa menuntut bahwa apapun yang terjadi harus seturut dengan rencana kita. Kita hanya bisa merencanakan, namun kita harus senantiasa memohon restu, karena sekali lagi Tuhanlah yang menghendaki segala sesuatu terjadi dalam hidup kita. Maka meskipun pengalaman duka cita mungkin kita alami pada awal-awal, akan tetapi sesungguhnya di balik pengalaman tersebut pasti terdapat makna dari setiap peristiwa yang kita alami. Maka saudari-saudara yang terkasih, Yesus berpesan pada hari ini bahwa hendaklah kita senantiasa tidak berputus asa. Hendaklah kita senantiasa memahami bahwa pada akhirnya nanti kita akan mampu memahami semuanya dan kita akan melihat segala sesuatunya dengan penuh sukacita, bukan lagi dengan kesedihan, akan tetapi dengan kegembiraan. Maka dari itu, saudari-saudara yang terkasih, mari kita memahami kembali bahwa mungkin hidup kita saat ini tidak menyenangkan. Mungkin hidup kita saat ini dipenuhi dengan kesedihan.
Akan tetapi sesungguhnya pengalaman-pengalaman tersebut memiliki makna dan tujuan tersendiri dari Tuhan sendiri. Karena tidak mungkin Tuhan tidak memiliki maksud dalam hidup kita. Karena kita adalah pribadi yang senantiasa dicintai dan selalu dijaga olehnya. Maka mari saudari-saudari yang terkasih, kita mohon rahmat keterbukaan hati supaya kita sanggup menerima, sanggup juga memahami setiap peristiwa hidup kita, agar kita tidak gegabah, tidak reaktif dalam menanggapi setiap pengalaman hidup yang kita miliki, agar kita mampu melihatnya dengan kacamata iman dan mampu mensyukurinya secara lebih dalam dengan penuh sukacita. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Engkau telah memberikan banyak pengalaman berharga dalam hidup kami. Kami mohon sudilah kiranya kami senantiasa Engkau sertai, Engkau dampingi dalam memahami setiap peristiwa pengalaman hidup yang kami miliki, agar kami mampu sungguh memahami betapa besar rencana karya kasih Allah dalam hidup kami, sehingga kami mampu untuk lebih bersyukur, kami mampu untuk lebih berbahagia di dalam setiap peristiwa hidup yang kami miliki. Ini semua kami mohon kepadamu dan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga Tuhan berkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, dan salam mendoan.